Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang mulai mengubah peta diplomasi di dataran tinggi Golan. Selama puluhan tahun, hampir seluruh dunia tetap menganggap Golan sebagai bagian dari Suriah. Amerika Serikat menjadi pengecualian pada 2019. Namun kini, Kolombia ikut mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Apakah ini hanya keputusan satu negara atau justru awal dari perubahan yang bisa memperlemah posisi Suriah sedikit demi sedikit? Dan mengapa pengakuan kedua ini muncul ketika Suriah sedang menghadapi fase politik baru? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Selama puluhan tahun, dataran tinggi Golan menjadi salah satu wilayah paling sensitif di Timur Tengah. Bukan hanya karena lokasinya berada di perbatasan Israel dan Suriah, tetapi karena ada dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Israel menguasainya di lapangan, sementara sebagian besar dunia tetap menganggap wilayah itu milik Suriah. Perubahan besar dimulai pada Juni 1967, ketika Perang 6 Hari pecah antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam perang yang berlangsung dari 5 hingga 10 Juni 1967 itu, pasukan Israel merebut sebagian besar dataran tinggi Golan dari Suriah. Sejak saat tersebut, posisi strategis kawasan ini langsung menjadi faktor penting dalam keamanan Israel. Golan bukan dataran biasa. Wilayah ini berada di ketinggian dan menghadap kawasan Israel Utara serta wilayah Suriah di sebelah timur. Posisi tersebut memberi keuntungan besar untuk pengamatan militer, pertahanan, dan pengendalian jalur di sekitar perbatasan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lahan pertanian subur dan sumber air yang membuat nilainya semakin besar. Bagi Israel, pengalaman perang sebelumnya membuat ketinggian Golan dipandang bukan sekedar garis pada peta. Dari kawasan itu, pergerakan di wilayah sekitarnya dapat diamati lebih luas dibandingkan dari dataran rendah. Bagi Suriah, kehilangan Golan berarti kehilangan wilayah nasional sekaligus posisi geografis penting yang sebelumnya berada di bawah kendalinya. Karena itulah sengketa ini tidak pernah hanya berkaitan dengan simbol kedaulatan. Di balik perdebatan hukum internasional, ada persoalan keamanan, topografi, sumber daya, dan keseimbangan militer. Semakin lama Israel bertahan di sana, semakin besar pula jarak antara kondisi nyata di lapangan dan status yang diakui secara luas oleh mayoritas negara di dunia sampai sekarang. Suriah tidak menerima kehilangan itu begitu saja. Pada Oktober 1973, pasukan Suriah berusaha merebut kembali Golan dalam Perang Arab-Israel. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Israel akhirnya tetap mempertahankan sebagian besar wilayah yang sudah direbut pada 1967. Setahun kemudian, pada 1974, Israel dan Suriah mencapai pengaturan pemisahan pasukan. Sebuah zona penyangga dibentuk dan diawasi oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Garis pemisahan itu kemudian bertahan selama puluhan tahun dan menjadi batas yang terus diawasi karena sedikit perubahan saja dapat memicu ketegangan besar. Lalu datang keputusan yang membuat sengketa ini semakin rumit. Pada 14 Desember 1981, Israel memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di dataran tinggi Golan. Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai aneksasi. Hanya 3 hari kemudian, pada 17 Desember 1981, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 497. Keputusan Israel dinyatakan tidak memiliki efek hukum internasional. Sejak saat itu, terbentuk keadaan yang sangat tidak biasa. Israel membangun permukiman, infrastruktur, pemerintahan lokal, dan berbagai fasilitas di wilayah yang dikuasainya. Namun di meja diplomasi, posisi internasional tetap jauh berbeda. Selama hampir 4 dekade sejak 1981, tidak ada negara yang secara resmi mengikuti klaim kedaulatan Israel atas Golan.
Israel memegang kendali nyata, tetapi pengakuan internasional tidak ikut datang. Inilah salah satu fakta paling penting dalam sengketa Golan. Kekuatan militer dapat mengubah siapa yang menguasai sebuah wilayah, tetapi tidak otomatis mengubah bagaimana dunia mengakuinya. Menurut Anda, mana yang lebih menentukan dalam sengketa wilayah seperti ini? Kekuasaan di lapangan atau pengakuan dunia? Karena setelah puluhan tahun kebuntuan, pada 25 Maret 2019, satu keputusan di Washington tiba-tiba mengubah permainan diplomatik Golan. Pada 25 Maret 2019, sesuatu yang selama puluhan tahun tidak pernah terjadi, akhirnya muncul dari Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani proklamasi yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Bagi Israel, keputusan tersebut merupakan kemenangan diplomatik besar. Sejak merebut sebagian besar Golan dari Suriah pada Juni 1967, lalu menerapkan hukum dan administrasinya pada Desember 1981, Israel belum pernah mendapatkan pengakuan semacam itu dari negara lain. Amerika Serikat menjadi yang pertama. Respons internasional pada 2019 juga menunjukkan betapa terisolasinya langkah Washington. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa status Golan tidak berubah. Sementara sejumlah negara Eropa tetap mempertahankan posisi bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Suriah. Karena itulah selama 7 tahun berikutnya, pengakuan Amerika lebih terlihat sebagai keputusan politik khusus daripada awal perubahan sikap dunia internasional yang lebih luas secara nyata. Washington menjelaskan bahwa Golan memiliki arti penting bagi keamanan Israel. Letaknya yang tinggi, kedekatannya dengan Suriah, serta keberadaan kelompok bersenjata dan pengaruh Iran di kawasan menjadi bagian dari pertimbangan yang disampaikan pemerintahan Trump ketika keputusan itu diumumkan. Namun ada satu hal yang kemudian membuat perkembangan tersebut terasa ganjil. Setelah 25 Maret 2019 tidak muncul antrean negara yang mengikuti Amerika. Tahun demi tahun berlalu, pemerintahan berganti, hubungan Israel dengan sejumlah negara berkembang, tetapi pengakuan terhadap Golan tidak menyebar. Hingga pertengahan 2026, Amerika Serikat tetap berdiri sendirian sebagai satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Situasi itu berubah pada 10 Agustus 2026. Kolombia secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Keputusan tersebut menjadikan Kolombia negara kedua setelah Amerika Serikat yang mengambil posisi itu. Secara angka, perubahan dari satu negara menjadi dua tampak kecil, tetapi secara diplomatik maknanya berbeda. Selama lebih dari 7 tahun, Suriah dapat menunjuk keputusan Amerika sebagai pengecualian tunggal dari konsensus internasional. Kini pengecualian itu tidak lagi berdiri sendiri. Yang lebih menarik, Kolombia berada ribuan kilometer dari Timur Tengah. Negara itu tidak memiliki perbatasan dengan Suriah maupun Israel. Karena itu, keputusannya menunjukkan bahwa perdebatan mengenai status Golan tidak hanya berlangsung di kawasan tempat wilayah tersebut berada, tetapi juga dapat berubah melalui keputusan politik negara yang sangat jauh. Reaksi muncul hanya sehari kemudian. Pada 11 Agustus 2026, sejumlah negara Arab mengecam langkah Kolombia dan menegaskan bahwa posisi mereka tidak berubah. Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Golan masih diperlakukan sebagai wilayah Suriah yang diduduki Israel. Artinya, keputusan Kolombia belum membalikan sikap mayoritas dunia. Belum ada gelombang pengakuan, dan belum ada perubahan terhadap status Golan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi Israel kini memperoleh sesuatu yang tidak mereka miliki sejak 2019, yaitu presiden kedua. Sebelumnya, Israel hanya dapat mengatakan bahwa Amerika mengakui Golan. Setelah 10 Agustus 2026, Israel dapat menunjukkan bahwa negara lain ternyata bersedia mengambil langkah serupa. Dan disinilah tekanan baru mulai terbentuk bagi Damaskus. Masalahnya bukan hanya Kolombia, melainkan kemungkinan bahwa keputusan tersebut suatu hari menjadi contoh bagi negara berikutnya. Menurut Anda, apakah keputusan Kolombia hanya akan menjadi pengecualian kedua, atau justru awal perubahan diplomatik yang lebih luas? Karena untuk memahami seberapa besar ancamannya bagi Suriah, kita harus melihat apa yang berubah setelah jatuhnya Bashar al-Assad ketika perebutan Golan memasuki medan yang jauh lebih rumit.
Perubahan politik di Suriah membuat persoalan dataran tinggi Golan memasuki tahap yang jauh lebih rumit. Pada 8 Desember 2024, pemerintahan Bashar al-Assad runtuh setelah kelompok oposisi memasuki Damaskus. Kekuasaan yang selama puluhan tahun mengendalikan Suriah berakhir, sementara negara itu memasuki masa transisi dengan persoalan keamanan yang belum stabil. Pada hari yang sama, Israel bergerak ke zona penyangga di dekat Golan yang sebelumnya dibentuk melalui pengaturan pemisahan pasukan 1974. Israel menyatakan langkah tersebut dilakukan karena posisi militer Suriah di kawasan itu ditinggalkan setelah jatuhnya pemerintahan Assad. Perkembangan ini langsung mengubah situasi di perbatasan. Pada 17 Desember 2024, Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di kawasan tersebut sampai terbentuk pengaturan baru yang dinilai mampu menjamin keamanan Israel. Dengan kata lain, setelah perubahan kekuasaan di Damaskus, persoalan Golan tidak lagi hanya menyangkut wilayah yang direbut sejak 1967. Kini muncul pertanyaan baru mengenai zona penyangga, keberadaan pasukan, dan bentuk keamanan perbatasan yang akan dibangun. Suriah kemudian mulai mencoba membuka jalur diplomatik. Pada 5 Januari 2026, Suriah dan Israel kembali melakukan pembicaraan keamanan dengan mediasi Amerika Serikat. Salah satu tuntutan penting dari pihak Suriah adalah agar pasukan Israel kembali ke posisi sebelum jatuhnya Assad pada Desember 2024. Namun, 7 bulan setelah pembicaraan tersebut, muncul keputusan Kolombia pada 10 Agustus 2026. Disinilah tekanannya menjadi berbeda. Pemerintah baru Suriah bukan hanya harus menghadapi persoalan keamanan di perbatasan, tetapi juga mempertahankan dukungan internasional terhadap klaimnya atas Golan. Selama puluhan tahun, posisi Suriah memiliki satu kekuatan besar. Mayoritas negara tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Itulah benteng diplomasi Damaskus. Namun, posisi ini sekarang diuji pada saat Suriah sedang membangun kembali lembaga negara, memperbaiki hubungan luar negeri, dan menata sistem keamanan setelah pergantian kekuasaan. Setiap perubahan sikap negara lain terhadap Golan karena itu memiliki bobot yang lebih sensitif bagi Damaskus. Israel sudah menguasai sebagian besar Golan secara nyata. Karena itu, untuk memperkuat posisinya, Israel tidak harus melakukan perubahan besar di lapangan. Yang lebih penting adalah membuat semakin banyak negara menerima kondisi yang sudah terbentuk. Amerika membuka jalan pada 25 Maret 2019. Kolombia mengikuti pada 10 Agustus 2026. Sampai saat ini jumlahnya memang baru 2 negara, sehingga belum cukup untuk mengubah posisi mayoritas masyarakat internasional. Tetapi, dalam diplomasi, pertanyaan paling penting sering bukan berapa jumlahnya sekarang, melainkan siapa yang akan mengikuti setelahnya. Jika tidak ada negara ketiga, keputusan Amerika dan Kolombia bisa tetap menjadi pengecualian. Namun, jika kemudian muncul negara ketiga, keempat, dan seterusnya, tekanan terhadap Suriah akan meningkat. Tanpa satupun garis terbatasan harus berubah. Bagi Damaskus, inilah tantangan baru yang sebenarnya. Perebutan Golan kini berlangsung bukan hanya melalui kekuatan militer dan perundingan keamanan, tetapi juga melalui pengakuan politik dari negara-negara yang bahkan berada jauh dari Timur Tengah. Menurut Anda, apakah Suriah masih memiliki cukup kekuatan diplomatik untuk mencegah negara lain mengikuti langkah Amerika dan Kolombia? Karena setelah 2 negara membuka pintu pengakuan, perhatian dunia kini tertuju pada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang akan menjadi negara ketiga dan apa yang terjadi jika pintu itu benar-benar mulai terbuka lebih lebar? Dataran tinggi Golan menunjukkan bahwa sengketa wilayah tidak selalu ditentukan hanya oleh siapa yang menguasai tanah di lapangan. Selama puluhan tahun, Israel memegang kendali, sementara Suriah mempertahankan dukungan diplomatik dari mayoritas dunia. Kini, setelah Amerika Serikat dan Kolombia mengambil posisi berbeda, perhatian bergeser pada langkah negara berikutnya. Jika pengakuan berhenti pada 2 negara, dampaknya mungkin tetap terbatas. Namun, jika jumlahnya bertambah, pertarungan mengenai Golan bisa memasuki fase baru yang jauh lebih menentukan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.